Let's just start dan tak. Ini topik yang kita sering ngobrolin berdua dan kita memang sering ngobrolin topik-topik seperti ini kalau lagi sambil ngopi, sambil dengan cookies gitu ya. And then might as well kita pikir untuk share juga sama teman-teman yang lain dan hopefully ini bisa jadi membantu buat teman-teman. Dan topik kita hari ini adalah I wish my mother would have told me about motherhood. Ini topik yang cukup sensitif, tapi pertama mungkin kita mau underline dulu bahwa ini bukan topik menyalahkan ibu kita dulu ya gitu ya, walaupun kadang-kadang begitu kita misalnya curhat gitu kan ya, aduh gila capek banget nih nyusuin gitu, aduh gila capek banget nih bangun malam nih gitu ya. Terus yang jawabannya adalah, nah tahu kan ini kenapa ya berisik banget ya ini aku tuh, oke. Nah, tahu kan rasanya jadi mama tuh gimana gitu kan ya. Padahal bukan itu yang kami minta gitu ya. Tapi sebenarnya bukan menyalahkan, tapi untuk ngelihat bahwa sebenarnya oke, mungkin kita bisa dapat beberapa pelajaran pasti dari ibu kita. Tapi ada juga beberapa yang mungkin kita nggak bisa rely on satu orang aja. That's why kita bikin IG Live ini untuk share ke teman-teman apa yang aku pelajari dan apa yang Atta pelajari, dan dari beberapa riset yang kita baca juga apa yang bisa membantu teman-teman untuk prepare gitu. Dan mungkin teman-teman ngerasa kayak aku udah punya anak, aku udah nggak perlu prepare ini gitu ya. Teman-teman, ini adalah sesuatu yang kalau tidak dipelajari di awal akan tetap dipelajari dalam tengah perjalanan. Bukan begitu, tak? Seterusnya dan selama-lamanya, karena kalau jadi orang tua itu dalam setiap tahap perkembangan pasti belajar lagi, pasti ada hal Ya, lain lagi yang setuju, harus setuju. dipelajari gitu. Setuju. Dan mungkin kita akan coba juga untuk bantu teman-teman untuk ngelihat ini dalam bentuk relasi-relasi, misalnya yang pada belum punya anak, how does this going to be relatable to you gitu, atau misalnya yang baru menikah, yang masih baru honeymoon banget gitu kan, gimana sih caranya ini bisa juga jadi persiapan. So kalau dari Ata, kenapa kita membahas ini, Tak? Karena mungkin kayaknya kan akhir-akhir ini kita sering dengar atau mungkin pernah lah ya, Dri, masing-masing kita dapat klien ibu-ibu yang merasa kayak mempertanyakan, ini aku wajar nggak sih ngerasa kayak gini Iya, iya, sebagai iya, seorang ibu? iya. Apakah aku tuh cukup baik untuk jadi seorang ibu? Kok jadi ibu kok kayak gini banget ya? Kok nggak Yes, seperti yes. apa yang aku bayangkan Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau misalnya nggak seperti yang aku bayangkan, pasti kan kita nanya ya, memang yang ibu bayangkan seperti apa Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, karena kan memang ternyata sering kali ya kalau di iklan-iklan pastinya Nah, ya, itu dia itu ya kan. kayaknya yang aduh anaknya Gini tidur kan, dengan sayang pengen, gitu ya, kayak terus kita gemes kan anaknya. sendiri. Belum lagi kalau foto-foto di Instagram gitu ya, yang Hmm, kayaknya baby photoshoot gitu, wah indah hmm, banget, hmm, damai banget. hmm. Eh, Kok kenyataannya Pampers tuh bertebaran di mana-mana gitu ya, cucian banyak banget gitu, Iya, iya. kantong mata, jangankan ngurusin kantong mata, pakai bedak aja, mandi aja, kayak kapan ya aku punya waktu untuk mandi gitu. Iya, iya. Nah, jadi memang kayak yang, dan kok aku merasa tidak merasakan sukacita, atau kalau orang-orang bilang bahwa jadi ibu itu hal yang paling membahagiakan, Hmm, yang hmm, biasanya jadi ibu itu kayaknya aku akan senang gitu ya, terus udah gitu kayak hati dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan hmm. kehangatan ke Iya, bayi yang baru lahir ini gitu ya. Kayak aku pasti bisa nih secara alami ngurusin bayiku, kan katanya iya. orang-orang kan Itu dia. setiap orang pasti punya mother instinct kan Iya, gitu, iya. yang pasti kamu tahu lah Kok gitu. gua nggak punya gitu ya? Apa jangan gua bukan perempuan gitu kan? Hmm, terus udah gitu, nih ada yang baru bilang nih, me time hilang, bye-bye. Itu kayak, apa tuh me time gitu ya? Apa yang sesuatu sebelumnya kayaknya kita nggak menyadari bahwa itu sesuatu yang berharga, tapi ini
sering banget nih aku sama grup ibu-ibu bahas ya, untuk minum atau makan, Ya, sekarang begitu ngomongin minum atau maaf makan, kayak dia gitu. langsung berhenti, teman-teman. Jadi basically kenapa sih kita bahas ini adalah untuk ngeliat, untuk ngajak teman-teman ngeliat bahwa expectation sama reality itu bisa beda. Ada yang beda dan ada yang sama gitu. Pasti kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak expectation itu apa yang tampak di Instagram. Tenang teman-teman, Instagram itu hanya sebagian dari hidup orang yang ingin ditampilkan. That's the underlying message. Yang ingin ditampilkan kan gitu ya. Yang belum mandi 3 hari ya kan nggak mungkin diposting ya kan gitu kan. Jadi Nggak sebenarnya kelihatan adalah juga sih, untuk Dri. Sekarang kan banyak filter ya. Mm-mm. kayak ini nih, aku lagi alergi kan ada filternya gitu ya kan. Nah, jadi untuk sebenarnya untuk ngelihat dan ngajak ke teman-teman untuk ngelihat bahwa apa sih ekspektasi dan apa sih realitanya. Karena kadang-kadang kita melihat itu ekspektasi, tapi yang ketika kita ngaca tuh realita gitu kan. Jadi kayak nggak nyambung nih gitu kan. Maksudnya realitanya kayak apa, ekspektasinya apa, kita kita lihat orang lain, kita tuh lagi di dalam daster. Mereka itu udah lagi di hairdo dan udah di makeup 3 jam, Bun. Jadi beda ya memang gitu kan. Maksudnya ketika kita membandingkan juga juga jadi beda banget. Jadi first yang kita mau lihat adalah sebenarnya ekspektasi dan realitanya. Dan benar banget yang kata Ata tadi adalah ketika kalau kita ketemu dengan klien gitu ya, biasanya yang kayak itu sering banget deh kita dengar gitu. Saya nggak nyangka loh, Miss, jadi mama tuh kayak gini banget gitu kan. Padahal kata orang it should be fulfilling, it's the best job in the world. It is the best job in the world, It but it is. is also the most hiring job in the world gitu kan. Nggak ada nggak Hmm. ada cutinya gitu kan ya gitu. Dan jadi pertama yang kita mau bahas adalah the expectation and the reality. Gimana sih caranya juga membantu teman-teman yang mungkin belum punya anak sekarang adalah untuk melihat nih ekspektasi aku itu sesuai nggak sih sama realitanya? Apakah ekspektasi aku itu dibangun dengan ngobrol one on one sama para ibu? Oh kayak gini ya gitu kan, maksudnya kemarin ketika aku juga bikin iceberg itu gitu kan ya, ketika orang ngeliat gitu, oh kalau misalnya baby blues gitu kan ya, enggak kok cuman sedih doang gitu, dan kayak nggak ada yang ngomongin tentang baby blues, padahal 80% dari orang-orang, dari ibu-ibu yang melahirkan itu punya baby blues loh, tapi kok nggak ada yang ngomong tentang ini gitu. Atau misalnya dari pengalamannya Ata gitu kan ya, ada berapa persen sih anak-anak yang mungkin memang melahirkan tidak sesuai dengan tanggalnya, atau misalnya ada perawatan-perawatan yang perlu Kondisi medis. dilakukan Mm-mm. gitu kan. Dan juga ketika Mm-mm. kemarin kita ngomongin tentang aku ngomongin ngebahas tentang trauma persalinan, birth trauma, itu tuh banyak dialami, 1 dari 7 orang mengalami birth trauma, tapi kok nggak pernah diomongin gitu. Dan so as if I'm the only one who experienced that, which that's not the case gitu, nggak seperti itu gitu. Jadi Sebenarnya itu yang ini pertama ya. terjadi dialami banyak orang gitu ya, Dri ya. Ya, Tapi ya, memang jarang dibahas. Bahwa iya kayak yang Audrey bilang, ini pengalaman yang membahagiakan iya gitu ya. ya, Anak itu anugerah iya gitu. betul. Tapi juga memang melahirkan itu tuh perubahan yang besar sekali gitu ya. Perubahannya fisik pasti berubah ya gitu, Ya, bentuk badan berubah. Aku tuh maksudnya pasti ya ibu-ibu yang udah punya anak rasain tuh yang eh, abis lahiran rahim belum balik gitu ya, kalau ya, pas bangun ya. tidur salah arah sedikit kayaknya wah badan Ketarik. kegoncang-goncang gitu ya. Gitu kan ya. Belum pasti kurang tidur, Ya, juga mungkin struggle sama, ada yang struggle sama kayak perubahan bentuk badan gitu ya. ya, ya, Terus udah gitu belum lagi secara psikologis pasti juga terpengaruh nih kan, ada ya, tanggung jawab yang gede nih, beda sama eh, bayi-bayi binatang ya yang dalam hitungan beberapa jam mungkin mereka bisa jalan ngikutin mamahnya ya, lari gitu. ya, Tapi human babies gitu, anak orang itu tuh sangat memang tergantung sekali gitu, memang memang butuh diurusin gitu. ya, Nah terus sehingga pasti itu menuntut perhatian dan waktu yang
terus-menerus gitu. Tapi secara fisik kan mamanya juga capek ya. Yes. Jangankanlah yang belum punya anak gitu ya. Misalnya kita kurang tidur aja. Apa sih yang terjadi besoknya? Kayaknya Biasanya tanda adalah tua. otaknya udah lebih lebih gampang buar gitu ya. Nah, kalau dari segi Hmm, penelitian otak adalah kemampuan kita untuk problem solving juga jadi rendah. Cuma dalam semalam hmm. aja problem solving lebih rendah, kemampuan regulasi emosi juga jadi lebih rendah. Kebayang nggak? Udah kemampuan problem solving rendah gitu kan ya. Terus udah gitu anak nangis, regulasi emosi juga makin rendah gitu kan ya. Pertanyaan para ibu-ibu adalah di mana indahnya, di mana fulfillingnya gitu kan? Dan ini kan memang jadi apa ya, pergumulan yang apa, kondisi yang kita mungkin tahu tapi bukan berarti itu jadi gampang gitu. Ya, Nah, lebih berat lagi saat kita tidak bisa berbagi atau mungkin kita takut bahwa ini salah nih, saya ngerasa kayak gini ya, nih, ini sesuatu yang salah. Dan kayak kalau ada apa namanya, kalau ada kesulitan atau kesedihan gitu jadi nggak berani ngomong kan gitu, kayak nanti diomongin kok punya anak itu kamu tuh harusnya bersyukur atau misalnya hmm, kalau cerita kadang-kadang juga ini ya, kadang tuh nggak tahu deh ini, teman-teman yang di sini pernah nggak sih kita tujuannya cerita curhat tapi mungkin kita bukan mendapat dukungan atau pertolongan, tetapi kita mendapatkan eh, kritikan gitu ya, 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 kritikan atau mungkin orangnya kayak mau membetulkan gitu. mm, Makanya jangan kayak gitu, mm, mm, jangan mm, digendong mm, terus. Kalau mm, bayi mm, nanti mm, jadi bau mm, tangan gitu ya. mm, Aduh, kalau bisa kasih ASI loh, jangan suffer loh. Itu nanti gak bagus buat pertumbuhannya. Nah, ini nih kan hal-hal yang mungkin sebagai ibu aja udah ada pergumulan, terus saat ada orang lain yang ngomong, ya. wah, itu Ambiar jadi kayak beban. air mata tuh ada di sini gitu ya kan, dari mata sini begitu dia ngomong lu tuh nggak bersyukur, iya tumpah lah jadi air terjun semuanya gitu kan.